Oke wet, kembali lagi dengan kami di High Standard Workshop. Kali ini kita kedatangan Honda ADV nih yang akan di bore up menggunakan spek 65. Jadi langsung aja nih kita proses pembongkarannya dan sekaligus mengecek kondisi dari mesin motor ADV ini. Oh ya, di sini teman-teman pasti akan menanyakan nih, Bang, habis berapa untuk spek seperti itu? Jadi di sini saya akan sebutkan total biaya di akhir video ya wet. Namun sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu nih proses dan part apa saja yang teman-teman dapatkan dengan biaya seperti itu. Jadi lanjut nih, kita proses pembongkarannya. Nah, dan di sini kita bongkar semua dan kita turunkan mesinnya. Nah, pertama di sini untuk TB-nya teman-teman bisa lihat sendiri, untuk kondisinya sangat cukup kotor. Lanjut kita bongkar di bagian cover head dan juga bagian bloknya. Nah, di sini untuk kondisi bloknya masih bagus. Tidak ada bagian yang baret, kemungkinan ownernya ini rajin nih untuk proses penggantian olinya. Dan untuk head cukup bagus, tidak ada bekas nyebrang ataupun melengkung di bagian jalur air radiatornya. Dan untuk lock on as juga bagus, terlumasi dengan sempurna, kemungkinan jalur olinya masih sangat bagus nih. Dan untuk kondisi piston bagus juga, tidak ada bagian yang baret, hanya saja endapan karbon sisa pembongkaran. Nah, dan itu cukup wajar. Nah, dan di sini saya akan sepil nih beberapa part yang akan kita pasang. Pertama di sini untuk bloknya yang sudah kita modif menjadi ukuran 65 mili. Kemudian untuk pistonnya sudah kita bubut, namun di sini untuk kondisi domnya ini masih mentah ya wet, karena belum kita buret atau mengukur kompresinya. Dan untuk TB di sini kita menggunakan ukuran yang 34 mili yang sudah satu set dengan banarannya. Dan untuk head di sini kita juga menggunakan head ukuran 3025 yang sudah di porting CNC. Begitupun untuk bagian-bagiannya sudah termasuk nih. Oh ya, di sini sebenarnya juga sudah termasuk injektor yang 200 cc, coil injeksi dan juga busi iridium untuk Honda ADV. Nah, dan untuk pair clap di sini kita menggunakan pair clap produk dari kita sendiri nih wet, yang ukuran tingginya itu 32 mili dan tentunya menggunakan Eijujken 5 plus yang tipe dual band. Nah, tanpa menunggu lama-lama langsung aja nih kita secure clapnya untuk memastikan tidak ada bagian yang bocor antara clap dan juga setting clapnya. Setelah itu lanjut kita pasang bagian pair clap. Nah, di sini untuk hasilnya nih setelah kita pasang pair clapnya. Setelah itu lanjut kita pasang di bagian kulkas, karena di sini kita juga mengganti stang pistonnya menggunakan stang piston yang forget untuk mengantisipasi agar tidak cepat putus ataupun tidak cepat aus ketika digeber di RPM tinggi terus, karena memang kebetulan ownernya ini minta motornya bisa digunakan sesekali untuk speeding. Setelah itu lanjut kita pasang bagian blok dan juga pistonnya untuk proses pengukuran kompresi atau kita buret. Oh ya, di sini kali ini kita akan dibantu oleh salah satu mekanik dari High Standard Workshop. Nah, setelah kita buret ternyata target kompresinya belum ketemu nih dengan target yang kita inginkan. Jadi pistonnya kita bubut ulang yang agar kompresinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah kita buret ulang, setelah itu kita lanjut proses perakitannya nih. Setelah kita lakukan buret ulang tadi, kita mendapatkan kompresi di 11,7. Jangan lupa di sini pasang piston, packing bloknya dan juga bloknya nih. Jangan lupa dilumasi sebagai pelumasan awal ketika motor pertama kali dihidupkan. Dan untuk packing head di sini kita menggunakan packing head yang tembaga ya wet. Lanjut untuk pemasangannya, untuk di bagian head jangan lupa mengencangkan baut head menggunakan kunci torsi agar kekencangan baut satu dengan yang lain sama presisi untuk menghindari air radiator nyebrang yang bisa masuk ke ruang bakar. Dan ini dia nih untuk knock on as atau camnya yang kita tidak spill. Nah, kenapa ini camnya ini kita menggunakan tipe request, jadi tidak menggunakan tipe knock on as yang disediakan oleh BRT, tapi kita langsung request sendiri sesuaikan dengan spek yang kita buat. Jadi perlu melakukan proses dial untuk menentukan data knock on as sesuai dengan requestan kita nih. Jadi knock on as ini tidak PNP, jadi perlu penyesuaian seperti dial dan juga bagian yang perlu disesuaikan. Setelah semua terpasang dengan presisi, langsung aja nih kita naikkan mesinnya ke rangka. Dan yang terakhir sebelum kita indrayan atau kita hidupkan mesinnya, di sini kita pasang dulu nih Eijujken 5 plus ketika memudahkan kita untuk proses penyetingan dan juga proses penyesuaian ketika kita mau menindrayan atau menghidupkan motor ini. Dan di sini saya kasih cek sound sekilas. Setelah itu lanjut nih kita setting ECU-nya dan juga akan kita dyno test untuk mengetahui berapa power yang dihasilkan dari mesin ini, dan tentunya untuk memudahkan kita juga nih untuk proses penyetingan ECU-nya dan juga memudahkan kita untuk menganalisa apakah ada bagian yang perlu direvisi atau yang perlu dibenahi dari spek mesin yang kita buat ini. Jadi langsung aja nih untuk proses penyetingan ECU dan juga dyno testnya.
Nah, ini wet untuk ADP-nya sudah selesai. Kita lakukan penyetingan ECU dan juga dyno test. Di sini kita mendapatkan di 21,39 horsepower dengan peak power di 9.300 rpm dan torsinya itu di 16,36 Nm dan peak torsi itu di 9.200 rpm. Nah, di sini hasilnya itu 21,39. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi penyesuaian pada knalpot karena ini knalpotnya masih menggunakan yang tipe Rope One. Nah, untuk di sini juga ada loading, pulinya ada loading. Nah, kemungkinan di sini apabila ini loadingnya sudah dibuat hilang, powernya akan jauh lebih bagus lagi, lebih naik lagi. Begitupun dengan penggantian dari knalpotnya. Nah, ini kita rasa sudah cukup dan kita akan infokan ke ownernya karena memang kebetulan motor ini speknya ini akan digunakan untuk harian touring. Jadi kita buat seaman mungkin dan tujuannya dibuat seperti ini juga ownernya minta agar bisa digunakan untuk speeding. Nah, ini ADV-nya sudah selesai, spek 65 dan akan kita serah terimakan ke ownernya. Dan untuk motor ini bisa digunakan untuk harian juga. Ini menggunakan spek 65 dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk memilih paket bore up yang akan digunakan pada motor kesayangannya. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.